Salam saudara-saudariku yang seiman, sekasih, sepadan, yang pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudariku, di mana video firman Tuhan ini, yang menonton video ini, mari kita pelajari bersama, mari kita cermati bersama, mari belajar menjadi pelaku firman Tuhan, juga datang kepada Tuhan, melakukan di dalam hal prakteknya kepada Tuhan, dan mengucap syukur segala lawatan penyertaan tangan daripada Allah. Di mana video firman Tuhan ini kita buat, saudara-saudariku, tidak ada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama, belajar dalam firman kebenaran Tuhan, sehingga kita ada mampu dan sanggup menghadapi segala sesuatu apa hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi, oleh seturut Allah sendiri bagi kita. Saya buat video firman Tuhan ini supaya benar-benar kita dapat mendengar, mencermati, sehingga ada undangan tangan Allah, jamahan Tuhan, dan menghikmati kita semua, melainkan memberkati kita semua. Sebelum kita masuk kerana firman, terlebih dahulu kita berdoa, menundukkan diri kepada Tuhan, supaya ada naungan Roh Kudus-Nya yang mendewasakan kita, mengajari kita, dan menghikmati kita, sehingga kita mengerti bagaimana sebenarnya cara menyembah Tuhan. Mari kita menundukkan diri kembali, mengucap syukur bagimu Tuhan. Pada siang berbahagia ini, Engkau mengarahkan jiwa pemikiran kami belajar dalam firman kebenaran Tuhan, sehingga kekuatan kami oleh karena kuasa ilahi daripada Yesus Kristus. Mampukan kami Bapa belajar demi belajar, menjadi pelaku firman Tuhan. Ajari kami melakukan menyembah Engkau di dalam hal prakteknya, pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan, dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Engkau Bapa. Menguatkan kami, ajari kami, dan hikmati kami semua. Bahkan negara ini ya Tuhan, pemulihan tangan-Mu yang terjadi, sekalipun banyak guncang-guncangan yang terjadi, tapi kami yakin dan percaya, karena bagi-Mu tiada mustahil, bagi Tuhan tiada tidak mungkin segalanya. Engkaulah Allah yang kami sembah, kami agungkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya naungan tangan-Mu terjadi. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya, amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana firman pada siang berbahagia ini, Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita memang benar-benar mengerti bagaimana sih sebenarnya datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana sih sebenarnya hasil pembenaran datang bersempuh di hadapan Tuhan, datang menyembah Tuhan. Di mana pada firman Tuhan mengatakan bagi kita semua, Roma pasal yang kelima, saudaraku, Roma pasal yang kelima dan sampai selanjutnya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus nantinya, saudara-saudariku. Roma pasal yang kelima, berikutnya ialah hasil pembenaran. Hasil pembenaran merupakan salah satu bagaimana kita punya cara benar-benar datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kebenaran yang pasti bagi kita dan menjawab dan menyikapi di dalam hal prakteknya menyembah Tuhan. Bukan hanya kata-katanya, bukan hanya pendengar. Jadilah menjadi pelaku firman Tuhan,
dan belajar kita melakukan di dalam hal prakteknya, datang kepada Tuhan dan mengucap syukur segala penyertaannya. Di hari terakhir ini yang Tuhan inginkan di prakteknya, saudara-saudaraku, di prakteknya pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan. Pasal 5 mengatakan, sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2 mengatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dia mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, ada beberapa dalam kitab ini firman Tuhan berkata ada 2 kriteria yang Tuhan berikan kepada umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Tuhan memberikan kehidupan damai sejahtera. Damai sejahtera itu artinya di dalam kehidupan kita di bawah kolong langit dan di atas bumi. Di saat kita mengalami damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan, kemungkinan dalam kehidupan kita ada rasa ketenangan. Itu pertama Tuhan katakan. Yang kedua, saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kepada umat-umatnya kesengsaraan. Ada Tuhan berikan kesengsaraan. Maka dikatakan ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Itu pada waktu Tuhan memberikan kehidupan damai sejahtera. Bisa juga itu membawakan dalam kemuliaan Allah kalau memang benar-benar kita datang mengucap syukur, melakukan di dalam prakteknya, beribadah, berdoa, belajar firman Tuhan, dan kita mampu melakukan di dalam prakteknya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, ayat 3 juga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Tuhan memberikan ada juga kesengsaraan. Maka Tuhan Allah selalu kepada umat-umatnya diberikan damai sejahtera, tapi diberikan kesengsaraan. Ini menjadi salah satu penting kita cermati, kita matangi, dan sejauh mana sebenarnya hasil pembenaran pertolongan Tuhan kepada umat-umatnya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dikatakan ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana awal pertama Tuhan Allah memberikan kehidupan manusia, ada damai sejahtera. Di dalam kedamaian sejahtera memang dapat juga memperoleh kemuliaan daripada Allah. Tetapi dikatakan damai sejahtera dalam kehidupan di dunia ini bercukupan gitu. Tetapi bisa juga itu kita menjadi lupa kepada Tuhan karena sudah dicukupkan, saudara-saudaraku. Ini menjadi hal yang terjadi saat ini, harus kita pahami. Di saat kita berkecukupan, sungguh bermegah, tetapi bisa juga kita lupa kepada Tuhan. Tidak datang mengucap syukur kepada Tuhan, tidak datang bersujud kepada Tuhan, tidak datang berdoa kepada Tuhan. Karena Dia memberikan kecukupan segalanya. Di samping itu Tuhan melihat, kalau memang di dalam kedamaian hidup kita di bawah kolong langit di atas bumi,
Bisa juga kita menerima kemuliaan Allah kalau memang kita benar-benar datang kepada Tuhan. Yang menjadi momen saat ini menjelang hari-hari terakhir ini, banyak lupa kepada Tuhan. Tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, tidak pernah ibadah kebaktian malam, tidak berdoa di rumah, tidak pernah mengucap syukur. Bagaimana mungkin kita dapat memperoleh kemuliaan Allah? Maka Tuhan memberikan dalam kehidupan ada dua versi, ada dua kriteria. Kalau hanya kedamaian sejahtera diberikan Tuhan kepada umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, kemungkinan kita lupa kepada Tuhan. Pasti lupa, saudara-saudariku. Dan itu mungkin sudah terjadi. Maka Tuhan Allah memberikan kembali kesengsaraan. Dikatakan ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah berbega juga dalam kesengsaraan kita. Di dalam kesengsaraan apa mungkin bisa berbega? Secara logika, sifat kemanusiaan, pemikiran, kalau udah sengsara bagaimana memperoleh kedamaian? Saya rasa tidak. Oleh sebab itu, saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini menjadi momen berat yang kita pikirkan, dan dapat kita melakukan hal praktek begini agak sulit. Ya. Kalau kita hanya Tuhan memberikan kedamaian hidup, saya rasa banyak manusia lupa pada Tuhan. Malah kan menimbulkan keangkuhan, kecongkaan, kesombongan, cuek. Tidak akan mengerti dalam kasih. Tetapi Tuhan Allah berkata kedamaian hidup ini kalau benar-benar kita mengerti datang kepada Tuhan, bisa juga mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Tetapi kalau kita di hari-hari terakhir ini, apa yang terjadi, saudara-saudariku? Semakin diberkati Tuhan, kemungkinan bisa juga kita jauh kepada Tuhan. Jadi oleh sebab itu ayat 3 mengatakan kita diingatkan. Diingatkan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Mungkinkah menimbulkan ketekunan? Ini menjadi momen masalah sekarang. Ini. Bisa juga di saat hidup kita damai sejahtera, kita lupa kepada Tuhan. Setelah Tuhan ubah kehidupan damai sejahtera menjadi kesengsaraan, apakah mungkin kita kepada Tuhan datang? Ini motif permasalahan di hari-hari terakhir ini. Ya, ini motif permasalahan. Sedangkan kehidupan kita damai sejahtera diberikan Tuhan, belum kita katakan mengucap syukur kepada Tuhan. Konon kesengsaraan yang datang. Ini menjadi momen yang berat saat-saat hari terakhir ini, perilaku kita kemanusiaan di hadapan Tuhan. Tetapi di samping itu, saudara-saudariku, Tuhan memberikan dua kriteria, kedamaian dan kesengsaraan. Ya. Kedamaian dan kesengsaraan. Mana yang harus kita pilih? Di dalam kehidupan kesengsaraan datang kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Sedangkan Tuhan berikan damai sejahtera dalam kehidupan, kadang kita lupa kepada Tuhan. Maka dikatakan berikutnya hasil pembenaran. Sejauh mana memang hasil pembenaran ini di hadapan daripada Tuhan dan di hadapan jiwa pemikiran kita dalam kehidupan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, maka di hadapan Tuhan tidak memandang orang senang, tidak memandang orang susah. Maka di hadapan Tuhan sama hukumnya. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus,
Dikatakan ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini, maka di hadapan Tuhan, yang kaya dan yang susah, mari datang kepada Tuhan mengucap syukur. Mari bertekun kepada Tuhan. Jangan kita mantang-mantang sudah cukup segalanya, lupa kepada Tuhan. Ibadah gereja nggak datang, kebaktian malam nggak datang, bahkan berdoa di rumah nggak ada, mengucap syukur kepada Tuhan nggak ada. Jangan. Lakukanlah yang sebenarnya di dalam hal pembenaran kita dalam ibadah kepada Tuhan. Dan begitu juga yang mengalami kesengsaraan di hadapan dalam kehidupan memohon kepada Tuhan. Tentu bagaimana kita punya alasan yang tepat datang kepada Tuhan. Di situ dikatakan kesengsaraan bisa membawa ketekunan yang akan memperoleh iman, katanya. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, di antara kedamaian hidup sejahtera dengan kesengsaraan kehidupan, sebenarnya hadapan Tuhan sama-sama ini. Tetapi kebanyakan manusia damai sejahtera dalam hidupnya jadi lupa sama Tuhan. Lebih banyak orang yang sengsara, hidupnya datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, yang damai sejahtera hidupnya, mari bertekun kepada Tuhan. Dalam kesengsaraan pun mari datang kepada Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, melainkan melihat hati manusia benar-benar datang kepada Tuhan, benar-benar mengaku ada Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan kesengsaraan itu bisa membawa ketekunan. Artinya ketekunan semakin datang kepada Tuhan, berdoa, mengucap syukur, jauhi berbagai kejahatan, belajar di real kebenaran gitu, saudara-saudariku. Karena kelak penghakiman, pernyataan terakhir Tuhan ada. Kita hidup bukan hanya di bawah kolong langit dan di atas bumi, melainkan hidup lagi nanti di kelak kemudian. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mati dan orang hidup akan Tuhan bangkitkan. Akan Tuhan bangkitkan di kelak penghakiman dia. Maka sewaktu hidup kita datang kepada Tuhan, apakah kita menjadi penghuni neraka atau penghuni surgawi? Maka di waktu hidup kita datang kepada Tuhan, bersempuh di hadapan daripada Tuhan, bersujud kepada Tuhan, senang atau susah, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Ini rencana Tuhan di hari-hari terakhir ini. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, ayat 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di antara damai sejahtera dan kesengsaraan, kita mari datang kepada Tuhan. Jangan kita sombong karena memiliki harta apapun yang ada di dunia ini. Maka dikatakan ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Setiap manusia dalam kehidupan melalui firman perkataan Allah yang hidup kita percaya, semua umat itu, apalagi khususnya kita umat Kristen ini ya saudara-saudariku, kita selalu membutuhkan pengharapan. Salah satu pengharapan yang dikatakan saudara-saudariku bukan pengharapan di bumi. Pengharapan yang maksud daripada firman di kelak penghakiman terakhir. Apakah kita menjadi penghuni surgawi atau penghuni neraka? Maka kejar pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena sewaktu hidup kita ada kesempatan datang kepada Tuhan, datang bersujud kepada Tuhan. Kalau sudah Tuhan memisahkan roh kita dengan daging dan tubuh kita, katakan dalam maut kematian, tidak ada lagi pergerakan. Tidak ada pergerakan datang kepada Tuhan. Percayalah. Setiap
Tuhan telah memisahkan roh manusia dengan tubuhnya, tidak ada lagi pergerakan. Maka firman Tuhan berkata, sewaktu hidupmu datang kepada Tuhan mengucap syukur. Maka dikatakan ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Ini saudara-saudariku, kalau kita datang kepada Tuhan, tahan uji. Kita diuji. Mampu nggak menghadapi berbagai kelak yang ada kita hadapi dalam dunia ini? Oleh sebab itu, mari berseru berserah kepada Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dikatakan bagaimana dalam kehidupan kita menghadapi gelombang yang menghadapi suasana dunia. Menghadapi kuasa-kuasa kegelapan dunia yang begitu licik dan cerdik. Tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, bujur rayuan kegelapan yang membujuki pemikiran kita, mencekerami pemikiran kita supaya kita jatuh di dalam kejahatan. Bagaimana kita menghadapi itu, saudara-saudariku? Terjadi kadang-kadang kita melakukan kejahatan tanpa kita sadari. Begitu tingginya kuasa kegelapan menyantroni jiwa pemikiran kita sehingga terjadi segala sesuatu pelanggaran di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah. Datanglah mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya lawatan penyertaan Tuhan, pertolongan tangannya, kita ditolong menghadapi suasana dunia yang begitu keji. Kuasa setan ingin memisahkan kita dari kebenaran Tuhan yang menjadi penghuni neraka. Berhati-hati saudaraku dalam hidup ini. Coba hidup ini hanya semata. Bukan tidak ingin kita membutuhkan harta dunia, membutuhkan. Tetapi mari datang mengucap syukur kepada Tuhan. Mari belajar demi belajar menjauhi kejahatan, saudara-saudariku. Maka dikatakan di situ hasil pembenaran. Bagaimana iman kita datang kepada Tuhan yang sebenarnya. Saat hari terakhir ini diprakteknya kepada Tuhan. Kita datang ke gereja bukan absensi, biar datang, tidak. Sanggup melakukan di dalam hal prakteknya kepada Tuhan. Ini pesan-pesan Tuhan menjelang hari terakhir ini. Lihat guncangan-guncangan dunia sekarang yang terjadi. Teguran-teguran Tuhan sungguh luar biasa untuk menyadarkan kita semua. Supaya kita semakin dewasa dalam iman datang kepada Tuhan. Sebenarnya itu tujuan rana daripada Allah. Terjadi gempa di sana, terjadi ini, terjadi masalah. Sebenarnya Tuhan ini supaya menyadarkan, karena masih ada rasa kasih sayang Tuhan kepada manusia. Apakah masih ada jalan pertobatan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan teguran-teguran? Bukan nggak bisa kita dibasmi dengan sekedip mata. Bisa. Masih ada rasa Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, saudara-saudariku. Supaya kita semakin benar-benar datang kepada Tuhan. Maka dikatakan saudariku di dalam ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kita hidup diberikan Tuhan. Sudah Tuhan berikan di dalam jiwa pemikiran kita dan tubuh kita adanya kuasa Roh Kudus. Terkadang mungkin itu kita tidak sadari. Karena apa? Karena kita jarang belajar firman Tuhan. Jarang beribadah ke gereja. Datang jarang kebaktian malam. Tak pernah belajar firman kebenaran Tuhan di rumah. Tetapi mudah-mudahan mari kita belajar kepada Tuhan melalui firman perkataannya. Supaya mengerti kita apa yang Tuhan berikan di dalam jiwa dan tubuh kita untuk menolong kita menghadapi suasana dunia dalam kekelaman ini. Pikirkan saudara-saudariku, kita pikirkan keselamatan di kelak kemudian. Manusia hidup bukan sekali. Ada kedua kali kehidupan manusia. Menurut firman Tuhan berkata, yang akan mengadakan kelak penghakiman pernyataan. Pertanggungjawaban kita dalam kehidupan kita, dia akan datang. Apa perilaku kita, apa perbuatan kita di dalam dunia ini.
Harus kita pertanggungjawabkan itu, saudara-saudariku. Maka firman Tuhan berkata ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena Tuhan Allah tahu sebagaimana kekuatan kita menghadapi suasana dunia ini, maka Tuhan Allah memberikan Roh Kudus-Nya di dalam jiwa pemikiran kita dan tubuh kita. Karena masih ada belas kasih daripada Allah, firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bukan hanya kita memiliki. Tubuh manusia yang percaya kepada Yesus adalah bait daripada Allah. Dia koneksikan Roh Kudus kepada kita untuk menghadapi gelombang arus dunia, bujuk rayuan kegelapan yang ingin memisahkan kita dari kebenaran Tuhan. Supaya kita bersama-sama dengan kuasa kegelapan di kelak penghakiman terakhir oleh Allah masuk ke ruang jurang maut kematian oleh neraka yang selama-lamanya. Itu pekerjaan iblis. Tetapi Tuhan mengingatkan melalui firman-Nya kepada kita, mari belajar kepada Tuhan. Jadilah menjadi pelaku firman Allah. Lakukanlah itu di dalam hal prakteknya. Antara saudara-saudara dengan saya sama-sama kita diingatkan. Sekalipun proses itu memang tinggi, tetapi Tuhan Allah memberikan kuasa Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, menghadapi gejolak gelombang dunia yang semakin menghanyutkan. Lihat saudara-saudariku, di hari-hari terakhir ini banyak yang terjadi. Teguran-teguran Tuhan banyak terjadi. Masih Tuhan ada waktu memberikan pengampunan, diberikan teguran, musibah demi musibah, masalah demi masalah. Apakah kita masih ada jalan pertobatan? Ini saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Maka dikatakan dalam perikop firman Tuhan ini hasil pembenaran. Pengertian hasil pembenaran bagaimana kita benar-benar sebenarnya datang menyembah Tuhan. Maka andalkan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita sewaktu kita menundukkan diri kepada Tuhan. Bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita supaya kita mengerti menyembah Tuhan. Jauhi secara badani lahiri dengan pemikiran kepintaran kita sendiri. Tetapi kalau ada nuansa Roh Kudus masuk di dalam tubuh kita, kita mengerti berbahasa kepada Tuhan. Berdoa Tuhan tidak tahu jadi tahu. Kata tutur bahasa begitu lemah lembut, rendah hati kepada Tuhan, jadi tahu kita, saudara-saudariku. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tidak mungkin segalanya. Dialah yang beradik kuasa di bawah kolong langit dan di atas bumi. Sekalipun banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, Tuhan Allah masih ada waktu memberikan pengampunan di hari terakhir ini. Lihat semuanya, banyak yang terjadi yang tidak mungkin jadi mungkin. Supaya manusia itu masih adakah jalan pertobatan? Kalau memang Tuhan amarah benar Tuhan bagi kita, sehelai rambut dunia ini bisa tenggelam buat Tuhan. Bisa. Tetapi Tuhan masih memberikan waktu, teguran-teguran, supaya kita masih ada jalan pertobatan. Tuhan memberikan pernyataan firman-Nya dengan kitab Injil, perkataan yang hidup. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari belajar datang rendah hati kepada Tuhan. Mari belajar rendah hati kepada sesama. Jauhi sifat congkak, suek, combong. Ini paling anti Tuhan melihat manusia kayak gitu. Antara saudara dengan saya belajar bagaimana rendah hati kepada sesama dan di hadapan Tuhan. Saya belajar. Saya berdoa kepada Tuhan, naungi aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Engkau yang tahu dunia ini penuh gejolak yang harus kami hadapi. Berdoa saya itu, saudara-saudariku, supaya kita semakin dewasa kepada Tuhan dan kepada sesama.
Salah satu rendah hati kepada sesama dan di hadapan Tuhan itu yang dikatakan kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Sekarang ini udah mulai jarang saya lihat. Hanya berbahasa kasihan. Kasihan ya, tapi nggak ditolong. Hanya mengatakan kasihan, tapi penyertaan pertolongannya nggak ada. Jadi kalau firman Tuhan berkata, inti daripada firman Tuhan, inti daripada iman kita yang memiliki iman adalah kasih. Perbuatan. Sekarang enggak. Malah ada di antara memojokkan, menjatuhkan. Keiri hatian timbul sekarang saat ini. Itu terjadi kenapa? Karena bujur rayuan kegelapan tipu daya iblis menyelimuti jiwa pemikiran kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan, saudara-saudariku, umat-umatku, ingatlah tubuhmu adalah bait daripada Allah. Baitku kata Tuhan. Rohmu itu adalah roh daripada Tuhan, yang dikatakan Roh Kudus menyertaimu. Tujuan daripada Allah supaya kita bangkitkan jiwa pemikiran kita datang kepada Tuhan. Belajar demi belajar firman kebenaran. Jadilah pelaku firman Tuhan. Lakukanlah di dalam hal prakteknya datang kepada Tuhan. Janganlah kamu hanya pendengar. Jangan hanya kata-katanya. Di prakteknya Tuhan sekarang. Di hari-hari terakhir ini. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Maka kita datang beribadah kepada Tuhan. Tuluskan hati. Tulus kepada Tuhan. Jangan mendua hati. Kalau kita mau datang ke gereja beribadah raya, ibadah kebaktian malam, mau mendua hati lebih bagus nggak usah datang. Menambah dosa. Tuluskan hati. Jauhi mendua hati di dalam keibadahan. Kalau Tuhan marah sama kita, bagaikan api yang menghanguskan. Kalau udah Tuhan marah, murkanya bagi kita. Sebab dia Allah yang cemburu. Tentu cemburu. Kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita ingat-ingat harta kita dunia. Tuhan menatap, Tuhan yang mau tahu. Yang mananya Tuhanmu? Sementara harta yang kau miliki adalah pemberianku, kata Allah. Maka di dalam doa, berusaha jauhi mendua hati. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuhmu. Bagaimana kita punya cara datang menyembah Tuhan, berdoa? Undang, bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh saudara-saudariku dengan saya. Maka saya berdoa di dalam rumah saya. Saya percaya dan Roh Kudus membimbing saya datang kepada Tuhan. Maka aku mengerti menyembah Tuhan. Maka aku mengerti belajar firman kebenaran Allah. Sekalipun saya belum sempurna di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak luput segala perbuatan dosa. Maka Tuhan memberikan pengampunan belajar dalam firman kebenarannya, sehingga Tuhan mengampuni. Belajar kita firman Tuhan, sanggup menjadi pelaku firman Allah, sanggup juga di dalam hal prakteknya datang mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan sewaktu ada dalam kehidupan kita damai sejahtera diberikan Tuhan, kita lupa dong. Hati-hati. Hati-hati. Ini pesan-pesan Tuhan. Di dalam kehidupan manusia ada dua versi, Tuhan katakan adalah firman-Nya. Diberikan kedamaian dan diberikan kesengsaraan. Tetapi kedamaian dan kesengsaraan masuk firman Allah supaya bersatu padu datang kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Orang damai sejahtera diberikan Tuhan semakin diberkati, orang miskin semakin diberikan berkat. Itu ranah firman ini. Itulah dikatakan hasil pembenaran bagaimana cara menyembah Tuhan. Undang, bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh saudara-saudariku dengan saya. Bagaimana cara berdoa kepada Tuhan? Katakan haleluya, haleluya, ya Tuhan, ya Bapakku yang baik.
Bangkitkanlah Roh Kudus yang ada di tubuhku, supaya aku mengerti menyembah-Mu, supaya jiwa pemikiranku tidak terganggu oleh bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis datang kepada Tuhan. Kuatkan aku. Maka setelah ada Roh Kudus dalam keibadahan kita, banyak perubahan yang pasti yang datang. Dalam suasana ibadah bernuansa, berkumandang, bergelombang. Aturan tidak meneteskan air mata kita datang doa dalam ibadah, jadi meneteskan mata. Air mata yang menetes datang kepada Tuhan minta pengampunan atas segala kekurangan. Kalau secara badani lahiriah kita belum tentu itu bisa menangis datang kepada Tuhan. Tetapi dengan naungan Roh Kudus diubah, sehingga kita mengerti akan penyesalan perilaku dosa di hadapan Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, ini sudah saya alami. Karena manusia tidak ada yang tidak luput segala dosa. Manusia tidak ada yang tidak luput dari kejahatan. Oleh karena ada kejahatan, mengerti akan kebenaran. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, inilah khotbah kita buat di YouTube, di channel kita Jurnal Polisi Online. Khotbah ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya, melainkan kepentingan bersama, berbagi hikmat kepada kita semua. Dan barang siapa yang menonton video ini, saya yakin dan percaya, mari kita cermati, jadilah pelaku firman Tuhan, lakukan dari dalam prakteknya. Ini permohonan Tuhan di hari-hari terakhir ini, supaya kita dapat terselamatkan di kelak penghakiman yang terakhir yang sudah Tuhan meteraikan dalam firman-Nya. Ini saudara-saudariku, terima kasih saudaraku di dalam nama Yesus Kristus yang seiman sekasih sepadan. Semoga kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup melakukan prakteknya. Mari belajar demi belajar. Belajar demi belajar, mari belajar firman Tuhan di rumah. Datang beribadah raya di gereja, datang ibadah kebaktian malam, berdoa di rumah dengan keluarga, suami istri, bawa anak-anak, belajar firman Tuhan. Berdoa saudara-saudariku supaya naungan Roh Kudus, Roh Allah sendiri menaungi jiwa pemikiran kita, sehingga sanggup kita menghadapi gelombang arus dunia, apapun pekerjaan iblis. Di saat kita datang kepada Tuhan, begitu cepat orang itu menyerang, supaya terganggu pemikiran kita datang kepada Tuhan. Terutama pemikiran kita ini digenggamnya. Bayangan-angan kita itu rusak dalam doa. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari datang kepada Tuhan. Serahkan jiwa dan tubuhmu di hadapan Tuhan. Penyertaan pertolongannya lah terjadi bagi kita. Dialah yang beradik kuasa. Sesuai dengan seturut rencana Allah bagi kita, diberkatilah kita semua. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Pada siang hari ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami belajar dalam firman kebenaran Tuhan. Kuatkan kami, ajari kami membangkitkan Roh Kudus yang ada tubuh kami, yaitu Roh Allah sendiri. Sehingga semakin mengerti pelaku firman Allah, sanggup melakukan hal praktiknya dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Apapun Bapa kekurangan kelelahan kami, ampuni kami semua Tuhan. Engkau yang tahu kekuatan kami. Kami percaya ada naungan Roh Kudus daripada Engkau yang menyelimuti kami semua. Jadilah kami menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup melakukan dalam hal praktiknya, bersujud menundukkan diri bersempuh di hadapan Tuhan, memohon kasih setia pengampunan daripada Engkau atas naungan doa dan ibadah kami saat ini belajar firman-Mu. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami belajar firman Tuhan. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin.